wabarakatuh. Apa kabar adik-adik di rumah? Semoga selalu sehat ya. Bagaimana sejauh ini menjalankan ibadah puasanya? Lancar-lancar aja? Ya, semoga tidak ada halangan apapun. Baik, dalam kesempatan ini dengan saya Miss Dede, kita akan mereview kembali mengenai materi bahasa Indonesia, yang mana dalam kesempatan ini kita akan mereview materi yang pertama itu menentukan ide pokok dan yang kedua mengidentifikasi jenis-jenis teks. Baik, untuk yang pertama kita menentukan ide pokok terlebih dahulu. Apa ya ide pokok? Apa ya ide pokok itu? Ide pokok itu sudah tidak asing lagi mungkin di telinga adik-adik semua, karena hampir di seluruh tingkatan sekolah itu selalu membahas mengenai ide pokok dalam pelajaran bahasa Indonesianya. Nah, untuk ide pokok di sini, definisi dari ide pokok sendiri. Jadi, ide pokok itu adalah gagasan utama, pokok pikiran utama atau permasalahan yang paling penting yang dibahas di dalam sebuah teks tersebut. Itu ya, paham ya? Oke. Nah, yang kedua, kita akan menentukan bagaimana ya caranya agar kita mengetahui ide pokok di dalam sebuah teks. Cara yang pertama biasanya itu diambil dari sebuah kalimat utamanya. Ya, kita ambil dari kalimat utamanya. Yang kedua, kita bisa menghapus kata-kata yang kurang penting di dalam kalimat utama itu. Jadi kita bisa menulis atau mengingat kata-kata yang penting saja atau kata kuncinya aja, itu ya. Yang ketiga, kita dapat menyimpulkan dari kalimat utama. Kemudian yang keempat, kita dapat menyimpulkan dari paragraf tersebut untuk mendapatkan ide pokok. Itu ya. Jadi ada 4 cara untuk dapat menemukan ide pokok di dalam sebuah teks. Tadi yang pertama itu kita lihat dari kalimat utamanya, yang kedua kita dapat menghapus kata-kata yang kurang penting di dalam kalimat utama, yang ketiga kita dapat menyimpulkan kalimat utama, dan yang terakhir kita dapat menyimpulkan isi dari sebuah paragraf teks tersebut. Paham ya sampai sini? Nah, kita beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu mengidentifikasikan jenis-jenis teks. Teks adalah sebuah media atau cara untuk menyampaikan sebuah peristiwa, yang mana peristiwa tersebut bersifat komunikatif. Nah, teks terbagi menjadi beberapa jenis. Tentunya dari jenis-jenis tersebut itu memiliki ciri dan struktur teks yang berbeda-beda. Baik, dalam bahasa Indonesia itu ada 7 jenis teks yang selalu dibahas. Yang pertama itu teks narasi, yang kedua teks deskripsi, yang ketiga teks persuasi, yang keempat teks eksposisi, yang kelima teks argumentasi, yang keenam itu adalah teks prosedur, dan yang terakhir adalah teks laporan. Nah, dari ketujuh teks ini pasti mereka memiliki ciri-ciri dan struktur teks yang berbeda-beda tentunya. Nah, baik, kita ke struktur teks narasi terlebih dahulu. Nah, apa sih teks narasi itu definisinya bagi teman-teman? Nah, ya itulah yang diketahui oleh teman-teman, yang mana narasi adalah sebuah teks yang membahas mengenai peristiwa atau cerita, ya. Yang mana teks narasi ini terbagi menjadi 2, ada narasi fiksi dan ada narasi non fiksi. Nah, narasi fiksi di sini yaitu membahas mengenai cerita, kisah, dongeng, itu ya, yang mana sifatnya fiksi atau non fakta. Nah, ada juga yang non fiksi, yang mana non fiksi ini berarti sifatnya yang fakta, yaitu contohnya biografi seseorang, autobiografi kita, kemudian jurnal hariannya, seperti itu. Nah, teks narasi di sini dia memiliki struktur teks. Yang pertama itu ada orientasi, yang kedua ada konflikasi, yang ketiga ada resolusi, dan yang terakhir ada poda. Yang mana kalau orientasi adalah, kita tahu bahwa orientasi itu adalah pengenalan awal. Biasanya pengenalan tokoh, pengenalan latar, kemudian pengenalan alur dari sebuah cerita. Nah, yang kedua ada konflikasi. Konflikasi di sini adalah pengenalan sebuah permasalahan. Permasalahan misalnya
mulai timbul di dalam sebuah cerita tersebut. Nah, yang ketiga ada resolusi. Resolusi ini adalah akhir dari sebuah permasalahan tersebut. Nah, akhirnya ini ada dua kemungkinan. Ada yang kemungkinan itu sedih dan ada yang kemungkinan bahagia. Nah, yang ketiga yaitu koda. Koda adalah nilai moral yang disampaikan oleh teks tersebut kepada pembaca. Apa nih yang disampaikan nilai moralnya untuk pembaca, atau bisa kita sebut nilai moralnya kode itu misalnya amanat, seperti itu ya yang sering kita dengar. Ya, yang kedua kita beralih ke teks deskripsi, yang mana teks deskripsi adalah penggambaran suatu objek oleh seorang penulis yang bertujuan agar pembaca atau kita dapat merasakan suasana objek tersebut, gitu ya. Jadi penggambaran sebuah objek yang disampaikan oleh penulis seolah-olah kita dapat merasakannya. Nah, teks deskripsi ini terbagi menjadi dua strukturnya. Yang pertama itu ada struktur identifikasi, yang kedua ada struktur deskripsi. Yang mana struktur identifikasi itu biasanya menjelaskan permasalahan umum atau menggambarkan objek secara umum ke arah yang terperinci. Kemudian teks deskripsi atau struktur deskripsi itu membahas mengenai pembahasan-pembahasan yang intinya, seperti itu ya. Kita beralih kepada teks yang ketiga, yaitu teks eksposisi, yang mana teks eksposisi adalah teks yang membahas mengenai informasi atau pengetahuan-pengetahuan yang akan disampaikan kepada pembaca. Nah, ciri-ciri teks eksposisi yang pertama yaitu bersifat non-ilmiah, yang kedua bertujuan untuk menjelaskan, yang ketiga itu memiliki gagasan atau opini, yang keempat penulisannya itu bersifat padat, akurat, dan jelas. Nah, kemudian teks eksposisi juga memiliki struktur teksnya tersendiri. Struktur teks yang pertama itu ada tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Nah, struktur yang pertama atau tesis itu biasanya mengungkapkan pendapat-pendapat penulis. Yang kedua argumentasi. Nah, argumentasi di sini yaitu argumen-argumen oleh penulis yang dituliskan ke dalam teksnya itu berdasarkan hasil dari pendapat-pendapat orang lain untuk memperkuat pendapat si penulisnya sendiri. Nah, dalam struktur yang ketiga ada penegasan ulang. Penegasan ulang di situ artinya dia membahas mengenai penegasan terhadap tesis maupun argumentasi yang dibahas di awal tadi, seperti itu. Nah, kemudian teks eksposisi itu terbagi menjadi dua jenis. Ada teks eksposisi analitis dan teks eksposisi hortatori. Yang mana teks eksposisi analitis itu biasanya berakhir dengan kesimpulan, sedangkan teks eksposisi hortatori itu berakhir dengan sebuah kalimat ajakan, ya, seperti itu. Kita beralih kepada teks yang keempat, yaitu teks persuasif, yang mana kita tahu bahwasanya teks persuasif adalah teks yang berisi tentang ajakan, bujukan, atau rayuan kepada pembaca. Nah, teks persuasif memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu ciri yang pertama, isinya berupa fakta, yang kedua, tulisannya memiliki tujuan, dan yang ketiga, bahasanya proaktif, menarik, dan antusias. Selanjutnya adalah teks argumentasi, yang mana teks argumentasi itu berisi tentang pendapat penulis yang akan disampaikan kepada pembaca. Nah, seolah-olah pembaca itu bisa sependapat dengan penulisnya. Adapun ciri-ciri dari teks argumentasi, yang pertama itu memuat ide atau pendapat penulis, itu sudah jelas. Yang kedua, disertai data dan fakta yang akurat. Yang ketiga, disampaikan secara kritis, analitis, dan logis. Dan yang terakhir, ditutupi dengan kesimpulan. Selanjutnya, yang keenam adalah teks prosedur. Nah, teks prosedur adalah teks yang membahas atau yang berisi tentang langkah-langkah
dalam membuat sesuatu atau cara-cara untuk melakukan sesuatu. Nah, tujuan dari teks prosedur itu untuk memberikan petunjuk secara terperinci kepada pembaca tentang bagaimana cara melakukan sesuatu, seperti itu. Nah, kemudian struktur dari teks prosedur yaitu ada 3. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua bahan, yang ketiga langkah-langkah. Nah, yang struktur yang pertama itu tujuan. Tujuan di situ dimaksudkan tujuannya apa yang akan kita lakukan pada saat itu. Kemudian yang kedua ada bahan atau alat. Bahan-bahan yang diperlukan dalam melakukan atau untuk membuat sesuatu itu apa saja. Kemudian yang terakhir ada langkah-langkah. Langkah-langkahnya bagaimana? Jadi langkah-langkah di sini berisikan tentang cara yang pertama kita harus melakukan apa, yang kedua harus melakukan apa, ketiga juga harus melakukan apa, dan berakhir harus seperti apa. Seperti itu ya. Misal kita ambil contohnya, kita akan membuat nasi goreng misalnya. Nah, cara membuat nasi goreng dari judulnya saja kita sudah bisa menentukan bahwasannya itu adalah dari salah satu dari teks prosedur, karena di sana sudah tertulis cara membuat nasi goreng. Nah, kemudian ya, tujuannya apa? Tujuannya kita akan membuat nasi goreng untuk apa gitu ya. Nah, bahan dan alat yang dibutuhkan, ingat ya, bahan dan alat itu berbeda. Kalau bahan-bahan misalnya, bahan pertama yang dibutuhkan yaitu nasi, telur, kemudian minyak goreng, bumbu dan lain sebagainya. Sedangkan alat yaitu contohnya kompor, wajan, kemudian sendok, pisau, ya seperti itu alat. Nah, untuk langkah-langkahnya, misal langkah pertama kita siapkan nasi 1 piring, kemudian siapkan telur 1 butir, dan langkah yang kedua bla 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 bla, ya seperti itu ya. Terakhir yaitu teks laporan, yang mana teks laporan adalah hasil dari sebuah pengamatan. Nah, teks yang berisikan tentang hasil dari sebuah pengamatan, yang mana ciri-ciri dari teks laporan itu yang pertama bersifat objektif, yang kedua bersifat logis, yang ketiga lengkap dan sistematis. Kemudian jenis-jenis dari teks laporan itu ada berapa? Ada banyak ya tentunya. Nah, misal yang pertama itu teks laporan kegiatan, kemudian teks laporan perjalanan, kemudian laporan hasil pengamatan, laporan hasil investigasi, atau laporan hasil percobaan, seperti itu. Ada banyak jenisnya untuk teks laporan sendiri, yang mana teks-teks itu harus berisikan tentang hasil dari pengamatan atau hasil dari yang sudah kita lalui sebelumnya, seperti itu. Ya baik, mungkin hanya itu yang dapat kita bahas pada hari ini, yang mana yang pertama kita sudah menentukan ide pokok, yang kedua kita sudah mengingat kembali tentang jenis-jenis teks, ada 7 ya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat, dan semoga adik-adik di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat dalam beribadah puasa, kemudian semangat juga dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah maupun dari lembaga bimbel. Nah, semoga pertemuan kali ini cukup bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ladang ilmu, kemudian ladang pahala bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.